Kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Kita bahwa suara azan itu mengganggu orang-orang tertentu. Apalagi suara-suara yang tarhim, sholawat yang diputar setengah jam, 1 jam bahkan sebelum waktunya, itu mengganggu. Itu komplain banyak orang loh. Ini saya sedang membahasakan fakta yang sedang terjadi. Di kota-kota besar. Kami berkonsultasi, saya harus sampaikan apa adanya. Ya, terus terang saya menyatakan kecewa. Ya gitu, karena apa yang saya harapkan pada hari ini mungkin tidak sama dengan harapan sebagian besar rakyat Indonesia. Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid, monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus hargai. Jakarta ini ada 4.000 masjid musola di seluruh Jakarta ini. Kami pernah mencoba memotret pada jam tertentu sebelum subuh. Oh, suaranya luar biasa, bersaut-sautan. Kita bisa membayangkan orang seharian bekerja. Bahkan ada yang bekerja sampai malam, sampai larut malam. Mereka ingin istirahat, mereka ingin menggunakan waktunya istirahat. Mereka harus bangun katakanlah jam 5 atau setengah 6 waktu itu sholat subuh. Tapi dia harus bangun jam 3 karena dibangunkan oleh suara-suara yang keluar dari masjid. Itu terjadi loh. Ini bukan saya berimajinasi. Ya, setelah melakukan konsultasi yang cukup panjang di Polda Metro, ya, tidak seperti biasanya saya keluar membawa surat tanda bukti lapor. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Bab adzan, ini spesial adzan ya, lain bacaan Al-Quran. Kalau adzan sudah tahu kita pada pertemuan yang lalu, jawabannya adalah masalah adzan. Spesial adzan untuk mengundang orang sholat, itu disunahkan untuk sekuat-kuatnya suara, sejauh-jauhnya jangkauan. Karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya, hasil konsultasi tadi kami sudah mencoba mengkonsultasi beberapa pasal dengan Pak Fitra Romadhoni, dengan beberapa petugas dari kepolisian. Terdapat pertimbangan bahwa kasus ini tidak layak untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Itu kalau spesial adzan. Adzan. Kalau adzan jangan diganggu masalah adzan, dan adzan tidak banyak, tidak lama temponya. Maka yang adzan pun harus sesuai dengan syariat. Bukan adzan yang terlalu panjang sekali, sehingga orang menunggu adzan berlama-lama. Jadi adzan, ini spesial adzan ya. Adzan disyariatkan secara menurut agama adalah kalau memang yang dimaksud negara adalah membatasi suara adzan, mungkin itu harus diralat. Mungkin yang lainnya selain daripada adzan. Kalau adzan harus dikumandangkan. Adzan yang dikumandangkan ini ada fikihnya lagi ya. Adzan awal waktu. Kalau ada yang terlambat itu jangan, itu ganggu orang, bikin orang pusing. Salat asar, adzan asar jam 5. Orang pada bingung, ini sudah maghrib atau masih asar? Ini biasanya ini pulang dari sawah langsung megang mikro. Allahu Akbar. Problem. Adzan awal waktu. Dikumandangkan ya Allah. Karena apa? Adzan itu akan ditunggu oleh orang. Ada yang pengen melakukan sholat lalu mau pergi atau apa. Adzan awal waktu. Baik, tapi kalau selain daripada adzan, itu memang ulama juga membahas masalah ini. Apakah ceramah, apakah bacaan Al-Quran? Bacaan Al-Quran itu pun ada aturannya, khususnya madhab Imam Malik dari kalangan Malikiyah. Imam Malik itu sangat menghormati masjid. Jangan masjid digunakan untuk gaduh, keramaian. Sayyidina Umar bin Khattab ini sebuah contoh saja, ini sebagai pertimbangan supaya kita tidak serta-merta sebuah keputusan lalu kita anggap sebuah kejelekan. Jadi gini, kalau bacaan Al-Quran ataupun pengajian semacam ini bisa saja dikeluarkan dari masjid jika memang dibutuhkan. Kalau jamaahnya ya, dibutuhkan, artinya orang di kiri kanan masjid memang rindu untuk mendengarnya,
atau luas seperti ini, jamaah banyak semacam ini, hendaknya dikeluarkan. Al-Quran termasuk dalamnya adalah ceramah-ceramah. Kalau ternyata tidak dibutuhkan, itu pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar orang membaca terlalu keras. Lalu setelah selesai dipanggil dua orang ini, dari mana kamu? Dia berbicara, saya dari negeri yang jauh, bukan dari kampung. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, kalau seandainya kamu tuh orang kampung ini, kamu akan aku pukul. Karena apa? Suaramu yang terlalu keras mengganggu yang lainnya. Nah, ini adalah ada isyarat bahwasanya membatasi suara-suara di mikrofon ini tentunya, ingat semuanya harus jujur di sini. Tentunya ada tujuan untuk menenteramkan, untuk kerapian, bukan kebencian dengan Islam. Awas, hati-hati. Kalau adzan nggak boleh ditawar, adzan harus tinggi suaranya, adzan harus kemana-mana. Tapi untuk suara-suara yang lainnya, kadang ada sebuah rumah, ada masjid, itu yang ada rumahnya berdempet-dempetan, di rumah di kota gitu. Kalau suaranya terus, hampir berapa berjam-jam suaranya terus, itu sampai mungkin anak kecil mau tidur susah, orang sakit mau tidur juga susah. Alangkah indahnya kalau semuanya, kalau mau dikeluarkan tentunya dengan suara yang tidak sampai mengganggu. Intinya kita perlu belajar adab dalam hal ini, bukan serta-merta mentang-mentang agama, mentang-mentang Al-Quran, tapi disuarakan keras ganggu orang tidur. Kan haram membaca Al-Quran mengganggu orang tidur. Seperti itu. Jadi untuk bacaan-bacaan Al-Quran harus dilihat. Kalau memang rumahnya berdekatan, tapi rumahnya jauh, berjauhan, kita mengeluarkan suara dan mereka tidak terganggu. Makna terganggu memang secara dohir. Kalau secara dohir terganggu itu suaranya juga terlalu. Misalnya suatu ketika ada seorang mengadu kepada kami dan serius, dia punya rumah itu pas rumahnya kecil, sudah sepuh orangnya, kebetulan beliau adalah, mohon maaf, dalam keadaan buta. Rupanya mic yang masjid pas di rumahnya, kalau adzan tuh jadi kaget dia. Nah, ini ya terganggu dia. Kalau adzan pun terganggu. Itu tidak bisa jadi ukuran karena adzan. Baik, kembali kepada masalah Al-Quran, masalah yang lainnya, termasuk ceramah dan sebagainya. Jika harus dikeluarkan, harus ada bahwasanya itu dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, nggak usah semacam itu. Apalagi bacaan Al-Quran, khawatir Al-Quran nanti hanya diputer saja. Rupanya orang yang mendengar sambil melakukan sesuatu yang kelalaian dan sebagainya, atau bahkan mungkin tidak dengar, Quran menjadi tidak dihormati lagi saat itu. Ini jadi mungkin peraturan itu kalau kita tanggapi positif-positif, sehingga sekarang tanggapi positif-positif bisa saja jika tujuannya untuk merapikan yang demikian ini. Jika untuk merapikan, supaya benar-benar orang itu tidak akan mengeluarkan suara Al-Quran kecuali memang dibutuhkan, dan orang betul-betul rindu untuk mendengarkannya. Nah ini. Kemudian juga di dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala itu sangat tegas di dalam hal ini, khususnya masalah masjid. Bahkan Imam Malik itu sangat tidak menginginkan kalau masjid digunakan untuk selain daripada sholat itu. Kalau ada keramaian yang lainnya, Imam Malik, dan wibawa sekali majelis beliau. Baik, kalau kita menanggapi masalah semacam itu mungkin tenang saja, supaya kita tidak menjadi sebab perselisihan. Terserah siapa yang merencanakan undang-undang tersebut, yuk kita memang atata di masyarakat kita, di kampung kita. Kalaupun kita harus mengadakan suara keluar ini, tolonglah dipertimbangkan juga jika memang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Satu, kalau memang kemudian ini satu sisi diinginkan dan tidak mengganggu, mungkin ada orang yang sakit, ada orang yang anak kecil mau tidur nggak bisa dan sebagainya, nggak bisa dipaksa. Anak kecil nggak bisa, orang tua bisa, ada iman, ada ngerti, wah ini Al-Quran, tapi anak kecil nggak paham, kaget, dia bisa tidur, ibunya yang susah nanti.